ini panennya kapan? Ikut di mana? Ikut di sini, atau di sini. Makanya nanti tolong lapor ke SDM, ya. Nah, ini persyaratan untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan Telkom. Ini syaratnya. Masa kerja minimum 2 tahun. CFA minimum asisten ahli, tidak dalam hukdis, ini pasti ini. Masa dosen hukdis kan gimana, malulah sama mahasiswanya. Nah, ini menurut persyaratan, ya, kebutuhan. Nah, ini linearitas, kemudian diusulkan. Jadi diusulkan di sini artinya ada dalam planning pengembangan kita, program pengembangan kita. Dan nih sudah menjalani Katanas ini punya relasi dengan ini. Jadi nanti ada ikatan dinasnya. Ini karir movement. Nah, sekarang masuk ke, tadi saya banyak bicara tentang karir. Kenapa? Karena kalau ini kan embedded ya. Kita kerja ya pasti dapat lah. Tapi kalau yang tadi, karir, itu tidak hanya kerja biasa, tapi dibutuhkan kemauan dan keinginan yang kuat dari kita. Kita mau jadi apa dan sebagainya. Ya, kalau ini tentu adalah satu hal yang kalau kita bilang ini adalah proses kehidupan yang take and give. Kita memberikan sesuatu, tentu kita menerima sesuatu. Ada hak, ada kewajiban. Karena kalau istilahnya Bu Maisida, akuntansi itu ada debit, ada kredit, dan dia harus balance. Kalau nggak balance, itu berarti salah. Harus dicari di mana tidak balance-nya. Itu bisa nggak tidur itu. Cari yang tidak balance sama orang-orang akuntansi. Kalau cari tidak, kenapa tidak balance, itu bisa, wah, ulik. Ya, jadi ini tata tertib kerja kita. Ini kewajiban. Ikatan dinasnya 3 tahun ya Bu? Ikatan dinas 3 tahun. Tadi BKD yang sudah saya sampaikan di depan, beban kerja dosen. Kemudian ada kode etik pendidik. Tadi udah disampaikan Pak Heru? Sudah? Kode etik belum ya? Kapan Bu? Di bidang 2. Berarti karena ini hal yang harus mandatori, ini nanti tinggal kita lihat. Nggak perlu disampaikan di forum, tapi ini adalah sesuatu yang harusnya melekat. Nanti kita cari, kalau memang belum ada, nanti kita kasih filenya, ya. Jadi hal-hal yang menjadi kewajiban ini harus mentaati peraturan YPT. Apa saja itu terkait dengan dosen, nanti harus kita berikan tata tertib dan disiplin kerja. Ini dimanapun kita kerja pasti ada. Jam kerja nih. Jam kerjanya jam 8 sampai 16.30. Pertanyaannya, apakah saya harus ada di kampus dari jam 8 sampai 16.30? Kira-kira jawabannya gimana? Kok ada yang jawab? Kaitannya logika aja. Kaitkan sama tadi tugas Tridharma. Kan tadi ada dikja, ada penelitian, ada pengabdian masyarakat. Artinya, apakah ini harus selalu ada di kampus? Kemudian bagaimana caranya kalau kita menyatakan bahwa kita tetap disiplin waktu? Lapor. Ya, kita punya kaprodi. Dan tentu kita juga diskusikan dari beban kerja kita, dikjar kita jam berapa banyak, kemudian penelitian kita, kemudian terkait dengan pengabdian masyarakat. Artinya, kalau pada jam-jam ini kita tidak ada di kampus, kita melaksanakan tridharma yang di luar kampus, tapi bukan melaksanakan yang lainnya. Artinya, harus ada proses komunikasi, ini disepakati dengan kaprodinya masing-masing. Bahwa besok saya tidak ada jam ngajar, tapi mungkin ada hal lain. Mungkin mempersiapkan soal, diskusi tim, dan sebagainya. Jadi tidak mesti kalau di kampus hanya pada jam ngajar saja. Contoh, tidak setiap waktu pengabdian masyarakat kan.
tidak setiap waktu penelitian kan. Artinya jam kerja ngajar kita kan tadi hanya berapa SKS. Kalau kita lihat kan sedikit sekali. Tidak berarti hanya jam-jam itu saja ada di kampus. Ini adalah jam wajib kerja, boleh di luar kampus kalau memang melaksanakan tugas tridharma yang lainnya tadi, yang memang mengharuskan kita keluar. Dan itu ada mekanisme yang disepakati dengan kaprodinya masing-masing. Ada lapor, karena kalau ada apa-apa bisa tahu. Dan tidak keluar suka-suka. Ya. Kemudian ini tentu pakaian bersih, kerja lembur ini jika diperlukan, tidak setiap waktu. Artinya kalau mahasiswa libur bukan berarti dosennya juga libur. Karena katanya biasanya lebih banyak PR-nya ya. Ya Bu? Tuh. Saya belum pernah jadi dosen jadi nggak tahu. Ya. Nah, ini hak dan fasilitas. Tanyanya kok dari tadi nggak pernah ngomongin ini sih, slide-nya cuma sedikit banget yang kesini gitu kan. Di sini kita punya komponen remunerasi, ada namanya tunjangan posisi, tunjangan dasar, dan gaji dasar. Ya ini komponennya. Kemudian kita punya tunjangan-tunjangan lain, ada tunjangan pendidikan, tadi yang terkait dengan pendidikan lanjut. Kemudian ada tunjangan hari raya, tapi hari raya besok belum dapat ya. Belum, karena harus ada syarat-syaratnya itu. Kemudian ada pakaian seragam, ada cuti, ada insentif, ada bonus, ini tergantung dari performance. Kemudian ada fasilitas, ada kesehatan, ada jaminan sosial, ada DPLK. DPLK ini pensiun oleh dana pensiun lembaga keuangan. Ya. Kemudian ada apa nih, maksi, makan siang, maksi. Oh, disediain makan siang ya? Ada makan siangnya, singkatannya bonus maksi. Kemudian ini kendaraan bagi posisi tertentu ya, bagi jabatan. Ada pulsa. Ini SPPD itu apa? Surat Perintah Perjalanan Dinas. Artinya ini bisa dilihat fasilitas, sebenarnya ini adalah melekat ke tugas. Artinya kalau memang tugas harus dilaksanakan di luar domisili kita, LU ini di Bandung, itu diberikan fasilitas perjalanan dinas, ya. Kemudian ada cuti, ada CDTY, cuti di luar tanggungan yayasan. Itu diberikan peluang, tapi tidak keluar. Misalnya sekarang ini ada satu dosen yang suaminya pendidikan S3 di luar. Yang bersangkutan ingin ikut suaminya ikut, tapi belum punya jaminan bahwa yang bersangkutan juga akan S3. Nah, untuk sementara waktu, beliau mengambil ini, cuti di luar tanggungan yayasan. Ada batasan waktunya, Mbak. Tidak suka-suka. Ya, nanti tinggal ada berapa lama, Bu? Cuti di luar tanggungan yayasan. Saya nggak hafal. Minimal 6 bulan. Ada maksimalnya. Ini nih aturan yang perlu dibaca, lihat ya. Nanti termasuk aturan-aturan yang perlu kita tahu. Masa kalau masuk udah mau nanyain ini sih? Masuk aja belum, udah nanyain cuti di luar tanggungan pula. Waduh. Gak ya? Untuk tahu boleh. Kemudian ada penghargaan. Ada bukan salah. Makanya kita harus jernih. Ya. Ada penghargaan masa kerja, ibadah haji. Ini bagi yang muslim, bagi yang non muslim apa nih? Saya ada juga. Kemudian pengabdian, ini masa kerja, lulus studi cepat waktu. Jadi kalau misalnya kita targetnya 3 tahun, kita bisa lulus 2,5 tahun. Ada penghargaan yang diberikan. Kemudian ada penghargaan inovasi dan ada pegawai teladan. Saya nggak tahu di dunia ini pasti kalau saya lihat dari dosen-dosen existing itu yang ada sudah sekian tahun. Artinya bisa terjemahkan sendiri. Bisa stay sekian tahun, ada yang puluhan tahun ya Bu? Ada puluhan tahun di LU. Kayaknya sih belum 1 tahun, cuma di sebelumnya. Ada yang IT, ada IMT, ada fakultas-fakultas lainnya. Nah, fasilitas lainnya ada fasilitas telekomunikasi,
Nanti ini natura, ada tabelnya, ini sekian, sekian, sekian. Kemudian tadi perjalanan dinas, ada fasilitas kesehatan.